Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga diberi kesehatan selalu ya. Terima kasih sudah hadir, menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen dari mana asal kamu agar aku semangat membuat ceritanya. Mari lanjut ke ceritanya. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Raffi, pria sederhana yang mencari cinta sejati setelah lama sendiri. Tapi siapkah ia menerima jodohnya, meski tahu masa lalu wanita itu begitu rumit? Raffi itu bukan pria yang pintar bicara soal cinta. Hidupnya sederhana dan bisa dibilang berat, seperti besi karatan yang harus dipoles setiap hari agar tetap berfungsi. 2 tahun setelah ditinggal ibunya, dan setelah beberapa kali gagal mencoba mencari pasangan yang cocok, Raffi memilih untuk fokus pada bengkel kecil tempat ia bekerja. Siang hari, tangannya penuh oli dan gemuk, mencium bau bensin dan knalpot panas. Malam hari, ia hanya punya Al-Quran dan bantal yang sudah kempes. Baginya, itu sudah cukup. Ia tinggal di sebuah kontrakan petak di sudut kota kecil di Jawa Tengah. Kota ini terkenal tenang, penduduknya ramah, dan nilai-nilai agamanya masih kental. Raffi, sebagai anak yatim piatu, berjuang setiap hari bukan hanya untuk uang, tapi juga untuk mempertahankan warisan terakhir dari ayahnya, nama baik dan kejujuran. Ia adalah tipe orang yang takkan mengambil kembalian lebih dari 1.000 perak. Walau tokonya sedang sepi dan uang kasnya kosong, usia sudah hampir kepala 3. Teman-teman sebayanya sudah punya anak 2, rumah cicilan, dan motor baru. Raffi, ia masih naik motor tua, sarung bolong di sana-sini, dan tidak punya apa-apa kecuali keyakinan bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang bagus untuknya. Entah itu di dunia atau akhirat, dia percaya pada takdir. Tapi bukan takdir yang pasrah, melainkan takdir yang harus dijemput dengan keringat. Suatu sore, sehabis salat asar di musala dekat bengkel, Raffi diajak oleh Pak Liknya untuk ikut pengajian rutin malam Jumat. Awalnya Raffi malas. Ia lebih suka memperbaiki mesin daripada duduk diam mendengarkan ceramah yang kadang membuatnya mengantuk. Tapi Pak Liknya bilang, "Raffi, hidup itu bukan cuma soal bengkel. Sesekali, kasih makan juga hatimu." Raffi akhirnya datang. Musala itu penuh dengan jamaah pria di depan dan wanita di belakang. Dipisahkan tirai tipis. Acara berlangsung biasa saja, santai, dengan kopi pahit dan gorengan di akhir sesi. Saat itulah, mata Raffi tak sengaja menangkap sosok di balik tirai. Ia melihat seorang perempuan muda sedang membantu membersihkan sisa-sisa gelas dan piring dengan cekatan. Perempuan itu adalah Alia. Alia bukan tipe wanita yang menarik perhatian karena dandanan menor atau baju mewah. Dia sederhana, jilbabnya rapi, bajunya longgar, dan gerak-geriknya tenang. Apa yang membuat Raffi tertarik bukan hanya parasnya, tapi cara Alia berinteraksi dengan orang-orang tua di sana. "Loh, nduk Alia, kok repot-repot tuh? Biar kami saja yang cuci," kata seorang ibu tua yang tampak kelelahan. Alia tersenyum. Senyumnya itu loh, benar-benar beda. Bukan senyum dibuat-buat, tapi senyum yang keluar dari hati yang tulus. "Boten nopo-nopo, Bu. Sudah kewajiban saya membantu yang lebih tua. Tugas saya di rumah, ya memang bersih-bersih," jawab Alia dengan bahasa Jawa halus dan nada yang lembut, jauh dari kata genit atau sok alim. Raffi melihat itu, dan hatinya langsung kelepek-kelepek, seperti ikan yang baru diangkat dari air. Ia melihat kelembutan dan rasa hormat yang jarang ia temukan. Baginya, kelembutan Alia itu seperti air bersih di tengah gurun oli dan bensin yang ia hirup setiap hari. Setelah malam itu, Raffi mulai rajin ikut pengajian.
meski ia harus menyikat tangannya 3 kali lebih lama agar bau oli benar-benar hilang. Ia tidak berani langsung menyapa Alia. Ia hanya mengamati dari jauh, mempelajari jadwal Alia, dan mencoba mencari cara untuk mendekat tanpa terlihat agresif. Prinsipnya, ia ingin memulai hubungan ini dengan cara yang baik, cara yang diridhoi Tuhan. Setelah seminggu penuh perang batin, Raffi memberanikan diri meminta nomor telepon Alia melalui pengurus musala. Ia tidak bertele-tele. Ia langsung mengirim pesan. "Assalamualaikum, saya Raffi, yang suka bantu beres-beres bengkel di Jalan Seroja. Maaf mengganggu. Saya ingin serius berkenalan dengan Anda." Alia membalasnya 1 jam kemudian. Balasannya singkat, formal, dan jujur. "Waalaikumsalam. Ya, saya Alia. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Saya menghargai niat baik Anda. Silakan bicara dengan bapak saya jika Anda serius." Jawaban itu langsung membuat Raffi yakin Alia adalah wanita yang tepat. Ia tidak mengulur waktu, tidak sok jual mahal, dan langsung mengarahkannya pada wali. Itu menunjukkan bahwa Alia serius dalam menjalani hidup dan tidak ingin bermain-main. Hubungan mereka tumbuh pelan-pelan, seperti akar pohon yang merayap dayam-dayum di dalam tanah. Mereka tidak sering bertemu. Komunikasi mereka sebagian besar melalui telepon, dan selalu diawasi oleh ayahnya Alia. Mereka bicara tentang mimpi sederhana, punya rumah yang halamannya bisa dibuat taman kecil, punya anak yang bisa mengaji, dan punya pekerjaan halal yang cukup. Tidak ada janji-janji gombal atau rayuan murahan. Semuanya penuh kejujuran, dan selalu diakhiri dengan doa agar langkah mereka dibimbing dalam proses perkenalan itu. Alia membuka sedikit demi sedikit tentang masa lalunya. Ia pernah kecewa, pernah salah pilih, dan pernah menjalin hubungan yang sulit. Ia tidak menyebutkan nama, hanya mengatakan bahwa ia pernah terjebak dalam hubungan yang membuatnya hampir kehilangan harapan dan iman. Ia tidak ingin menyembunyikan apapun dari Raffi. Raffi mendengarkan itu semua dengan tenang. Ia tahu mencari wanita tanpa masa lalu sama saja mencari ikan di darat. Semua orang punya masa lalu. Yang penting adalah apa yang dilakukan seseorang dengan masa lalunya. Apakah masa lalu itu dijadikan alasan untuk menyerah, atau justru cambuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik? "Saya tahu masa lalu kamu tidak mudah, Alia," kata Raffi suatu malam saat mereka bertemu di teras rumah Alia dengan ayahnya duduk mengawasi di ruang tamu. "Tapi saya bukan ingin menikahi masa lalu kamu. Saya ingin menikahi kamu yang sekarang. Kamu yang saya lihat tulus merawat orang tua dan bersemangat untuk menjadi wanita yang lebih baik. Bagi saya, kamu adalah jodohku." Ucapan itu membuat Alia menangis. Itu adalah pertama kalinya Raffi melihatnya menangis. Bukan tangis sedih, melainkan tangis lega karena merasa diterima seutuhnya. Raffi pun meyakinkan diri 1000 kali bahwa Alia adalah jawaban atas doanya selama ini. Ia melihat Alia sebagai hadiah dari Tuhan setelah sekian lama ia hidup dalam kesendirian dan perjuangan. Ia tak peduli apa kata orang lain tentang masa lalu Alia. Hati kecilnya berkata, "Ini dia." Setelah 3 bulan perkenalan yang intensif dan penuh restu, Raffi memberanikan diri melamar Alia. Prosesi lamaran itu sederhana, hanya dengan membawa perhiasan seadanya dan seperangkat alat salat. Ayah Alia setuju melihat kesungguhan yang terpancar dari mata Raffi, mata yang biasa berkutat dengan mesin, tapi kini memancarkan harapan. Mereka memutuskan untuk segera menikah. Waktu akad nikah ditentukan 2 bulan setelah lamaran. Untuk acara sepenting itu, keluarga Alia menyarankan agar mereka diresmikan oleh sosok yang benar-benar terpandang dan disegani di kota itu. Sosok yang bisa memberikan khotbah nikah yang berkesan dan doa yang penuh berkah. Mereka memilih Ustaz Haris. Ustaz Haris adalah penghulu senior
di kantor urusan agama Kawa setempat, yang juga sering memberikan ceramah di berbagai masjid besar. Beliau dikenal sangat terhormat, alim, berwibawa, dan punya suara yang merdu saat memimpin doa. Semua orang di kota itu hormat padanya. Raffi merasa bangga. Ia merasa pernikahannya akan menjadi awal yang sangat baik jika dipimpin oleh orang saleh seperti Ustadz Haris. Ia mengurus semua berkas dengan semangat. Sama sekali tidak tahu bahwa nama Ustadz Haris ini akan menjadi poros dari badai mind-blowing yang akan menghancurkan dan kemudian membangun ulang seluruh keyakinannya tentang cinta, kejujuran, dan keikhlasan. Ia hanya tahu ia akan menikah dengan wanita yang ia cintai dan semua akan baik-baik saja karena telah diurus oleh orang yang baik-baik pula. Udara pagi itu terasa dingin menusuk, namun hati Raffi terasa lebih hangat daripada sekantong arang yang baru dibakar. Hari itu adalah hari akad nikahnya dengan Alia. Lokasi akadnya sederhana, di rumah Alia, di ruang tamu yang sudah disulap menjadi tempat yang sakral dengan hiasan janur dan bunga melati yang wanginya menenangkan. Raffi duduk di depan meja kecil, diapit oleh ayah Alia dan dua orang saksi. Di sampingnya, semua mata tertuju padanya wajah-wajah keluarga, tetangga, dan rekan kerja dari bengkel yang ikut hadir. Mereka semua tersenyum, memberikan dukungan, mendoakannya. Raffi, pria yang biasanya hanya bergumul dengan oli dan kunci pas, kini merasa dirinya adalah raja. Ia mengenakan baju koko putih yang sedikit kebesaran, peci hitam, dan sarung yang warnanya sudah dipilihkan Alia. Ia gugup, tapi lebih dari itu, ia bahagia. Di seelang tirai tipis, Alia sudah menunggu. Raffi tahu itu. Rasa deg-degan itu bukan karena takut, tapi karena tak sabar ingin melihat wajah istrinya yang sah, tanpa penghalang. Tak lama kemudian, sebuah suara berat dan berwibawa memecah ketegangan. Itulah suara Ustadz Haris, sang penghulu yang dihormati. Ustadz Haris duduk di seberang Raffi, memegang buku nikah dan pena emasnya dengan hikmat. Ustadz Haris memang sosok yang menenangkan. Wajahnya teduh, sorot matanya tajam namun damai. Dan ia memimpin jalannya acara dengan santun yang luar biasa. Ia memulai dengan salam, kemudian memberikan nasihat singkat tentang pernikahan, menekankan pada tanggung jawab dan keikhlasan. Kata-katanya sangat merasuk, membuat beberapa tamu wanita di belakang tirai mulai terisak haru. "Wahai saudara Raffi," kata Ustadz Haris, suaranya pelan tapi tegas. "Pernikahan ini bukan sekadar janji antar manusia, tapi janji pada Allah. Berat tanggungannya, tapi besar pahalanya jika dijalani dengan iman." Raffi mendengarkan setiap kata itu, menancapkannya di hati. Ia mengangguk. Mantap, ia siap. Prosesi inti dimulai. Ustadz Haris memimpin akad dengan wibawa dan ketenangan yang menenangkan hati. Ia membimbing ayah Alia mengucapkan kalimat serah terima. Kemudian tibalah giliran Raffi. Tangan Raffi menjabat tangan ayah Alia. Tangan itu hangat, sedikit kasar, tapi mantap. Jantung Raffi berdebar kencang. Nyaris terdengar seperti bunyi mesin yang overheat. Ia menarik napas dalam-dalam. Ustadz Haris memberikan aba-aba. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Raffi bin Abdullah, dengan anak kandung saya, Alia binti Fajar, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan perhiasan emas seberat 5 gram, tunai." Dengan satu tarikan napas dan suara yang sedikit bergetar karena emosi, Raffi menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya Alia binti Fajar dengan mas kawin tersebut tunai." Saksi-saksi serentak mengucapkan, "Sah." Seketika, suasana pecah. Suara takbir lirih terdengar dari beberapa sudut. Beberapa ibu menangis haru. Raffi merasakan beban berat di pundaknya langsung terangkat, diganti dengan beban yang lebih indah, tanggung jawab seumur hidup. Ia resmi menjadi suami.
Setelah pembacaan doa yang dipimpin Ustaz Haris dengan penuh khusyuk, tirai dibuka. Raffi diperbolehkan melihat dan menjabat tangan istrinya, Alia. Raffi menatap Alia dengan bangga. Alia terlihat cantik, jauh lebih cantik dari yang pernah ia bayangkan. Wajahnya yang biasanya lembut, kini dihiasi rona merah karena malu dan haru. Matanya berkaca-kaca. Raffi memegang tangan Alia, mencium keningnya dengan penuh rasa syukur. Saat itu, di depan semua orang, Raffi merasa tak tahu bahwa di balik senyum itu ada rahasia besar yang tersembunyi. Di matanya, Alia adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuknya. Wanita yang jujur, lembut, dan sempurna dalam kesederhanaannya. Ia sama sekali tidak mencurigai apapun. Baginya, semua yang ada di ruangan itu adalah kebahagiaan murni. Tanpa celah, tanpa cacat, semua berjalan sempurna setidaknya di permukaan. Foto-foto diambil tamu-tamu, mulai bersalaman. Suasana terasa hangat. Ustadz Haris kemudian pamit setelah memberikan beberapa buku panduan rumah tangga dan doa keselamatan. Ketika Ustadz Haris akan meninggalkan ruangan, ia mendekati kedua mempelai untuk bersalaman terakhir. Raffi menjabat tangannya dengan hormat. Terima kasih banyak Ustadz. Doa-doa dan nasihat Ustadz sangat berharga bagi kami, kata Raffi tulus. Ustadz Haris tersenyum tenang. Sama-sama. Raffi, jaga istrimu baik-baik. Jadikan dia ratumu. Lalu, Ustadz Haris beralih ke Alia. Saat itu terjadi sesuatu yang aneh terjadi, namun saat itu Raffi menganggapnya wajar. Namun, di akhir acara, Alia terlihat menunduk lama ketika Ustadz Haris menyalaminya. Alia menjabat tangan Ustadz Haris. Jabatannya itu terasa cepat, nyaris, seperti menghindari sentuhan. Wajah Alia, yang tadinya berseri-seri, tiba-tiba memudar. Ia menunduk dalam, sangat dalam, lebih lama dari seharusnya saat bersalaman dengan tokoh yang begitu dihormati. Bahunya sedikit bergetar. Ia tidak mengucapkan apa-apa selain terima kasih yang terdengar seperti bisikan. Ustadz Haris hanya menepuk pelan pundak Alia, seolah memberikan penguatan atau restu. Lalu berlalu dengan senyum wibawanya. Raffi yang melihat kejadian itu tidak curiga sama sekali. Ia hanya berpikir, Raffi menganggapnya hanya rasa haru. Kamu kenapa, Li? Bisik Raffi pada Alia setelah Ustadz Haris pergi. Terharu banget ya? Sampai gemetar gitu, Alia mendongak. Matanya memang basah, tapi air mata itu cepat ia hapus. Iya mas, saya sangat terharu. Senang sekali akad kita dipimpin oleh Ustadz Haris. Beliau itu orang baik. Mas, doanya pasti diijabah Allah. Alia memeluk lengan Raffi erat-erat. Pelukan itu terasa hangat, meyakinkan, dan penuh cinta. Raffi membalas pelukan itu. Sama sekali tidak menaruh curiga pada getaran aneh di bahu Alia. Ia mengira Alia hanya terlampau bahagia dan sedikit takut memulai babak baru hidupnya setelah melewati masa lalu yang sulit. Saat itu, di tengah gegap gempita kebahagiaan, Raffi sepenuhnya yakin bahwa ia telah menikahi wanita terbaik yang pernah ada. Dan akad nikah ini adalah awal dari semua yang indah. Ia tidak tahu bahwa kerahasiaan Alia saat menunduk di depan Ustadz Haris adalah benang merah yang ditarik dari masa lalu Alia. Benang merah yang menghubungkan Alia dengan sang penghulu. Dan benang itu kelak akan mencekik kebahagiaan Raffi perlahan-lahan. Raffi memegang erat buku nikah itu. Di dalamnya tertulis namanya dan nama Alia. Disahkan dan ditandatangani oleh Ustadz Haris. Sebuah dokumen sakral yang seharusnya menjadi bukti janji suci, namun ternyata menyimpan ironi yang paling pahit dalam hidupnya. Beberapa bulan berlalu, kehidupan rumah tangga Raffi dan Alia tampak ideal di mata orang-orang. Mereka tinggal di rumah kontrakan Raffi yang sederhana, tapi kehangatan dan keharmonisan
selalu mengisi setiap sudutnya. Raffi, dengan segala kekasaran tangannya karena Oli, adalah suami yang penyayang. Ia tak pernah lupa membelikan Alia jajanan pasar kesukaan istrinya sepulang dari bengkel. Alia membalasnya dengan masakan rumahan yang selalu siap di meja dan pelayanan yang tulus. Mereka sering menghabiskan malam di teras, bercerita tentang rencana masa depan, menertawakan hal-hal kecil, dan saling menguatkan. Raffi benar-benar merasa telah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ia sering bersyukur, "Tuhan, Engkau sungguh adil. Setelah semua perjuangan, Engkau kirimkan Alia untukku." Namun, seiring waktu berjalan, harmoni itu mulai terganggu oleh suara sumbang yang hanya bisa didengar oleh hati. Raffi mulai merasa ada sesuatu yang ganjil dalam tingkah laku istrinya. Perubahan itu tidak drastis, melainkan seperti tetesan air yang perlahan-lahan mengikis batu. Membuat Raffi gelisah tanpa tahu persis apa yang membuatnya gelisah. Kecurigaan itu bermula dari ponsel Alia. Alia memang selalu menjaga ponselnya dengan baik. Dulu, Raffi menganggap ini wajar, karena Alia bercerita ia sempat mengalami trauma siber di masa lalu. Tapi belakangan, Alia jadi terlalu protektif. Ponsel itu selalu berada dalam genggamannya. Dan jika harus meninggalkannya sebentar, Alia akan membalik layarnya ke bawah atau mengunci pintarnya. Ia juga sering terlihat menerima pesan rahasia. Pesan-pesan itu selalu masuk larut malam, atau saat Raffi sedang sibuk mencuci tangan di kamar mandi setelah pulang kerja. Ketika Raffi mendekat, Alia buru-buru mematikan layar ponselnya dengan gerakan yang terlalu cepat, terlalu refleks, hingga terlihat seperti orang yang tertangkap basah. "Siapa, Lei?" "Dari grup pengajian?" tanya Raffi, mencoba bersikap santai, meski hatinya mulai tidak enak. "Iya, Mas. Hanya dari teman-teman pengajian, bahas persiapan acara maulid," jawab Alia. Senyumnya tetap ada, tapi matanya terlihat menghindari tatapan Raffi. Raffi percaya pada istrinya, tapi ia juga percaya pada nalurinya. Naluri pria sederhana yang cuma tahu mesin mobil ini berkata, ada oli kotor yang perlu diganti. Selain itu, Raffi memperhatikan hal lain yang lebih spesifik. Sikap Alia berubah setiap kali Raffi menyebut nama Ustadz Haris. Ustadz Haris adalah penghulu mereka, dan karena beliau orang terpandang, namanya sering disebut di kota kecil itu. Bisa jadi saat ada ceramah di TV lokal, atau saat Raffi mendengar kabar dari KUA, setiap kali Raffi menyebut Ustadz Haris tadi ceramah tentang, atau kata Pak Kawa, Ustadz Haris sedang sibuk, wajah Alia akan langsung tegang, senyumnya menghilang, dan ia akan segera mengalihkan pembicaraan. Kadang dengan sedikit gugup, "Kenapa, Lei? Kamu gak suka sama Ustadz Haris?" tanya Raffi suatu sore, setelah Alia buru-buru mengganti saluran TV saat wajah Ustadz Haris muncul. Alia menggeleng cepat. "Bukan gitu, Mas. Saya hanya kurang suka menonton ceramah di TV. Lagi pula, saya sudah mendengar ceramah beliau banyak sekali saat pengajian dulu." "Bosan saja, Mas." Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi entah mengapa, itu tidak menenangkan hati Raffi. Ustadz Haris adalah orang yang sangat dihormati oleh Alia di awal perkenalan mereka. Kenapa sekarang Alia terlihat seperti alergi terhadap namanya? Rasa ganjil itu menumpuk hari demi hari, minggu demi minggu, seperti debu yang tak pernah disapu, hingga akhirnya mencapai klimaks yang tak terhindarkan. Suatu malam, Raffi melihat Alia menangis dayam-dayam di dapur sambil menatap ponselnya. Raffi baru pulang dari bengkel sekitar pukul 10 malam. Ia masuk perlahan agar tidak mengganggu Alia, yang biasanya sudah tidur. Tapi ia melihat lampu dapur masih menyala redup. Ia mendekat dan melihat Alia duduk di kursi. Memunggungi pintu, bahunya bergetar. Di tangannya, ponsel Alia menyala. Cahayanya yang terang menyorot ke wajahnya yang basah oleh air mata.
Alia tampak sedih, hancur, dan sangat kesepian. Meskipun ia hanya berjarak beberapa meter dari suaminya, ia menangis tanpa suara. Tangisan yang ditahan agar tak terdengar. Tangisan itu terasa lebih menyakitkan bagi Raffi daripada teriakan kemarahan. Raffi merasa perutnya mual, perasaan hampa, dan takut bercampur aduk. Ia berdiri di ambang pintu, menunggu, memberi Alia waktu. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri mendekat. "Leh, ada apa?" tanya Raffi. Suaranya sangat pelan, khawatir pertanyaannya akan memecahkan hati Alia yang sudah rapuh. Alia terkejut. Sangat terkejut. Ia refleks, menjatuhkan ponselnya ke lantai. Layarnya langsung gelap. Alia dengan cepat mengusap air matanya dan memaksakan senyum yang buruk. "Mas, Raffi, sudah pulang? Maaf, saya belum tidur. Saya hanya sedang melihat-lihat foto lama," kata Alia, sambil buru-buru memungut ponselnya dan menyembunyikannya di belakang punggung. Raffi tahu, Alia berbohong. Foto lama tidak membuat seseorang menangis, sehidup mati di dapur. "Foto apa? Le, kenapa kamu menangis diam-diam di sini? Kalau ada masalah, cerita sama mas suamimu." "Loh," desak Raffi. Kali ini suaranya lebih tegas. Ia duduk di samping Alia, mencoba meraih tangannya. Alia menolak disentuh. Ia berdiri, menghindar, dan mulai mencuci gelas yang sudah bersih di wastafel. Air matanya kembali menetes. Kali ini ia tidak bisa menyembunyikannya. Ketika ditanya, Alia hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa." "Sungguh, Mas, tidak ada apa-apa. Saya hanya rindu ibu. Saya sedikit kepikiran masa lalu yang sulit." "Sudah, Mas. Jangan khawatir, saya baik-baik saja." Alia mencoba menatap mata Raffi, memaksakan keyakinan. Raffi merasa seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya. Ia ingin berteriak, memaksa Alia untuk jujur, tapi ia ingat nasihat ayahnya. Dalam rumah tangga, kesabaran lebih penting daripada kecepatan. Ia memutuskan untuk mundur, memberi ruang. "Baiklah, kalau kamu tidak mau cerita sekarang, tidak apa-apa. Tapi ingat, kita sudah janji untuk jujur. Kalau ada apa-apa, jangan tanggung sendiri." Mas Raffi siap dengarkan. Kapanpun, Alia hanya mengangguk, lalu berbalik memeluk Raffi erat-erat, seolah meminta maaf tanpa kata-kata. Raffi membalas pelukan itu. Tapi ia bisa merasakan ada tembok baja yang memisahkan hati mereka malam itu. Sejak saat itu, rasa curiga dan gelisah mulai tumbuh di hati Raffi. Raffi tidak tidur nyenyak malam itu. Ia sadar istrinya sedang memendam rahasia. Rahasia yang begitu berat sampai membuatnya menangis di kegelapan dapur. Dan rahasia itu sepertinya berhubungan dengan Ustaz Haris, sang penghulu mereka. Kecurigaan itu mulai menguasai pikirannya. Setiap kali ia melihat Alia tersenyum, Raffi berpikir, apakah senyum itu menutupi tangisan yang lain? Setiap kali Alia menerima pesan, Raffi membayangkan itu adalah pesan yang ia sembunyikan. Raffi adalah pria jujur yang dididik untuk tidak pernah menggutak-kotik barang milik orang lain. Tapi sekarang, ia mulai tergoda untuk melanggar prinsipnya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan kegelisahan ini adalah dengan tahu kebenaran. Seburuk apapun kebenaran itu, ia mulai mencari peluang, memutar otak, mencari cara untuk melihat apa yang disembunyikan Alia di dalam ponsel kecilnya. Raffi tahu ini adalah ujian terbesar dalam pernikahannya. Ujian yang lebih berat daripada mencari uang di bengkel yang panas. Ujian itu bernama kepercayaan. Dan saat ini, kepercayaan itu sudah mulai retak dan tinggal menunggu waktu sampai ia benar-benar hancur berkeping-keping. Ketegangan di rumah Raffi dan Alia semakin pekat. Lebih pekat dari asap knalpot di sel tua. Raffi sudah lama menahan diri, berperang melawan nalurinya untuk membuka kotak Pandora. Ia tahu
Sekali ia melihat isi ponsel Alia, tidak ada jalan kembali. Ia akan mengubah statusnya dari suami yang bahagia menjadi suami yang tahu kebenaran paling pahit. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Raffi semakin pendiam di bengkel, sementara Alia semakin sering menatap ponselnya dengan wajah yang sulit diartikan campuran ketakutan, kesedihan, dan rasa bersalah. Pagi itu, nasib atau mungkin takdir memutuskan untuk mengakhiri sandiwara tersebut. Raffi baru selesai mandi, bersiap berangkat kerja. Ia melihat tas kecil Alia tergeletak di meja rias. Biasanya, Alia selalu membawa tas itu kemanapun ia pergi, bahkan hanya ke dapur. Suatu hari, tanpa sengaja Raffi menemukan ponsel Alia yang tertinggal. Ponsel itu tidak di dalam tas, melainkan di atas bantal. Mungkin karena terburu-buru, layarnya terkunci, tapi Raffi tahu kode PIN Alia. Kode yang sama yang ia gunakan untuk membuka kunci rumah, tanggal lahir ibunya. Tanpa berpikir panjang, dorongan rasa penasaran yang sudah ditahan berbulan-bulan itu meledak. Raffi merasa tangannya bergerak sendiri, seperti digerakkan oleh kekuatan asing. Ia memasukkan PIN itu. Klik, ponsel terbuka. Raffi langsung menuju aplikasi pesan instan yang paling sering Alia lihat. Ia mengabaikan pesan grup dan langsung mencari kontak yang paling aneh, yang namanya disamarkan atau yang terakhir kali dihubungi. Ia menemukan satu kontak yang namanya hanya bertuliskan Bapak Imam. Ia membaca pesan lama yang tersimpan di sana. Dan seketika itu juga, ia merasakan suhu tubuhnya anjlok drastis. Seolah ia baru saja disiram air es di tengah terik matahari. Ia membaca pesan lama yang membuat jantungnya hampir berhenti. Pesan itu bukan pesan biasa, melainkan pesan mesra dan sangat pribadi. 05 an uno, la mitad 0x 1 bulan. Sebelum Raffi melamar Alia, Bapak Imam, jangan sedih lagi. Sayang, kamu pantas bahagia. Kita sudah sepakat. Kamu harus melanjutkan hidupmu. Doa terbaikku selalu bersamamu, Alia. Tapi aku merasa bersalah, Mas. Bagaimana jika dia tahu aku belum siap kehilanganmu, Bapak Imam? Percayalah, ini yang terbaik. Kita akan tetap terhubung. Laki-laki baik seperti Raffi pantas mendapatkanmu. Raffi mengernyit. Bingung, siapa Bapak Imam ini? Kenapa memanggil Alia dengan sebutan sayang dan mas? Ia menggulir ke atas lagi, 15 la mitad 0x 2 minggu. Setelah akad nikah, Alia mas. Saya takut. Tadi pagi Mas Raffi sempat menyebut namamu, Bapak Imam. Tenang saja, aku kan orang yang paling tidak mungkin dicurigai. Jaga diri baik-baik, jangan sampai ketahuan. Aku merindukanmu. Alia, aku juga merindukanmu sayang. Aku sangat merindukan pelukanmu. Raffi merasa seperti ada palu godam yang menghantam dadanya. Ia kembali ke profil kontak itu. Di sana, di bagian informasi, Raffi melihat foto profil kontak tersebut. Foto seorang pria sedang duduk di kursi kebesaran, tersenyum wibawa. Mengenakan baju korpri, keringat dingin membanjiri pelipis Raffi. Pria di foto itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ustadz Haris. Ustadz Haris, sang penghulu yang menikahkan Raffi dan Alia. Raffi gemetar hebat. Tangannya tak lagi kuat memegang ponsel, namun ia memaksakan diri untuk terus menggulir. Ia harus tahu seberapa dalam kebohongan ini. Ia mencari di galeri, ada pula foto mereka berdua di tempat penginapan. Bertanggal sebelum Alia bertemu Raffi, bukan hanya satu, tapi beberapa foto. Foto selfie Alia dan Ustadz Haris di sebuah kamar hotel sederhana. Mereka terlihat akrab, sangat akrab. Bahkan ada satu foto yang menunjukkan Alia bersandar manja di bahu Ustadz Haris. Tanggal foto itu jelas menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah terjalin jauh sebelum Alia dan Raffi bertemu di pengajian. Bahkan,
Ada satu foto yang diambil beberapa hari sebelum Raffi melamar Alia. Dunia Raffi runtuh. Bukan runtuh perlahan-lahan, melainkan ambruk secepat gedung tua yang diledakkan. Ia merasa udara di ruangan itu menipis, dan ia nyaris kehilangan kesadaran. Ia terduduk di lantai, membiarkan ponsel Alia tergeletak di sampingnya. Raffi meraih figura foto yang ada di meja samping. Itu adalah foto pernikahannya dengan Alia. Wajahnya tersenyum lebar, bangga. Di tengah-tengah mereka, ada sosok Ustadz Haris, tersenyum penuh wibawa, memegang buku nikah yang baru saja ia sahkan. Raffi menatap foto itu, kemudian menatap ponsel di lantai. Ia bolak-balik melihat wajah Ustadz Haris di foto resmi pernikahan, dan wajah Ustadz Haris di foto mesra bersama Alia di kamar penginapan. Ia menatap foto pernikahannya sendiri, tak percaya bahwa penghulu yang menikahkannya adalah orang yang pernah dan mungkin masih bersama istrinya. Ironi itu begitu kejam. Kebohongan ini begitu besar. Ustadz Haris, orang yang dihormati, orang yang memberikan ceramah tentang kejujuran dan janji suci, adalah orang yang sama yang merusak kesucian itu. Ustadz Haris adalah bapak imam yang dicintai Alia. Ustadz Haris tahu semua. Bahkan Ustadz Haris adalah dalang yang menyuruh Alia untuk melanjutkan hidup sambil tetap terhubung. Saat itulah Alia masuk ke kamar. Ia melihat Raffi terduduk di lantai, ponselnya tergeletak dengan layar yang masih menyala, dan figura foto pernikahan berada di pelukan Raffi. Alia tahu, saatnya sudah tiba. Rahasia yang ia pendam, yang ia sembunyikan di balik senyum dan tangisan sembunyi-sembunyi, sudah terbongkar. Wajah Alia langsung pucat pasi. Semua darah seolah mengalir habis dari wajahnya. "Mas Raffi, jangan!" teriak Alia, berlari menghampiri Raffi, mencoba merebut ponsel itu. Raffi menahan tangannya dengan kekuatan yang entah dari mana ia dapatkan. Ia menatap Alia, matanya kosong. "Jelaskan Alia, jelaskan. Siapa bapak imam ini? Kenapa kamu memanggil penghulu kita sayang?" Suara Raffi parau, nyaris tidak terdengar. Alia langsung tersungkur di lantai. Air matanya tumpah ruah. Deras, seperti hujan badai yang sudah lama tertahan. Alia menangis memohon ampun, menggenggam kaki Raffi, membasuh celana Raffi dengan air matanya. "Maafkan saya, Mas. Maafkan saya. Itu masa lalu. Itu kesalahan saya," isaknya. Suaranya putus-putus. "Masa lalu yang menyuruhmu memanggilnya sayang 2 minggu setelah kita menikah? Masa lalu yang membuatmu menangis diam-diam di dapur." Raffi mengangkat suaranya. Kemarahan dan rasa sakit itu bercampur jadi satu, menciptakan ledakan emosi yang tak tertahankan. Alia mengangkat wajahnya yang berantakan, menatap Raffi dengan tatapan memelas yang penuh penyesalan. Alia mengaku terjebak dalam hubungan masa lalu yang sulit ia lepaskan. Saya sudah coba, Mas. Ustadz Haris itu, dia orang yang sangat berpengaruh di hidup saya. Dia yang pertama kali memberi saya harapan setelah kegagalan saya yang lalu. Saya pikir dia tulus, Mas. Tapi dia tidak mau berkomitmen. Dia bilang, saya harus menikah dengan orang lain, agar dia tidak dicurigai. Tapi dia meminta saya untuk tetap ada untuknya. Dan kamu setuju. Kamu biarkan dia menikahkan kita. Kamu biarkan dia berdiri di antara kita. Saya terpaksa, Mas. Saya diancam. Dia bilang, dia akan merusak nama baik saya dan keluarga saya jika saya membongkar semuanya. Saya takut, Mas. Saya benar-benar ingin menjadi istri yang baik untukmu, Mas. Tapi bayangan itu terlalu kuat. Maafkan saya. Saya sangat mencintaimu. Tapi saya tidak tahu bagaimana melepaskan diri dari jeratan itu. Raffi tidak mendengar apapun lagi. Kata-kata Alia hanya menjadi kebisingan yang mengganggu di tengah kehancuran dirinya. Di matanya,
Alia kini bukan lagi istri yang dicintai, melainkan seorang pengkhianat. Dan Ustaz Haris bukan lagi sosok ulama berwibawa, melainkan serigala berbulu domba. Raffi menutup matanya, merasakan sakit yang menusuk. Ia dikhianati oleh dua orang yang paling ia hormati, istrinya dan penghulunya. Kebahagiaan yang ia bangun selama berbulan-bulan ternyata berdiri di atas fondasi kebohongan yang dibuat oleh orang yang seharusnya menjadi penjamin kesucian pernikahan mereka. Malam baru saja akan dimulai, dan Raffi tahu ia harus menghadapi jurang kehancuran yang sudah terbuka di hadapannya. Setelah pengakuan Alia, Raffi tak lagi merasakan panasnya kemarahan. Yang ada hanya rasa dingin dan hampa. Ia menarik diri. Ia butuh waktu untuk mencerna kenyataan bahwa Ustadz Haris, sosok panutan yang menikahkan mereka, adalah mantan kekasih gelap yang masih menjerat istrinya. Raffi mengalami pergolakan batin yang hebat antara menghukum Alia dengan talak, melarikan diri dari kenyataan, atau mencoba mencari jalan untuk memaafkan. Pikirannya dipenuhi gambaran pengkhianatan itu. Ia ingin membalas dendam, membongkar kebusukan Ustaz Haris, dan mempermalukan Alia. Tapi Raffi sadar, kebencian hanya akan melahirkan kehancuran baru. Ia memutuskan untuk mencari ketenangan. Ia mencari jawaban lewat doa dan bimbingan ustaz lain yang bijak. Raffi pergi menemui Pak Ustaz di desa sebelah, menceritakan segalanya tanpa menyebut nama Alia atau Haris. Pak Ustaz itu hanya berkata, "Nak, ikhlas itu bukan soal melupakan kesalahan orang lain, tapi soal membiarkan Tuhan yang menyelesaikan urusanmu. Tugasmu hanya sabar dan memaafkan dirimu sendiri yang telah memilih." Di tengah usaha Raffi untuk menenangkan hati, kabar tak sedap mulai beredar di kota kecil itu. Kabar mulai beredar bahwa Ustaz Haris terlibat dalam beberapa kasus perselingkuhan dan penyalahgunaan jabatan. Bukan hanya Alia, ternyata ada beberapa jemaah wanita lain yang menjadi korban janji manis dan wibawa palsunya. Ustaz Haris yang selama ini dianggap suci, kini mulai dipertanyakan kealimannya. Mendengar kabar ini, Raffi merasa memiliki pembenaran untuk bertindak. Ia bisa saja menjadi salah satu pelapor, menimpakan rasa sakitnya. Namun, Raffi teringat nasihat Pak Ustaz. Raffi memutuskan untuk tidak membalas dengan kebencian, melainkan menyerahkan semua pada Tuhan. Ia memilih fokus pada penyembuhan dirinya dan rumah tangganya, Alia, yang diliputi rasa bersalah. Tidak henti-hentinya memohon maaf. Alia berjanji untuk berubah dan menebus kesalahan. Ia benar-benar memutus semua kontak dengan Ustaz Haris dan berusaha menjadi istri yang tulus. Sementara itu, Raffi berjuang menerima kenyataan pahit dengan hati yang lapang. Ini bukan berarti ia langsung melupakan, tapi ia memilih untuk tidak menjadikan pengkhianatan itu sebagai akhir dari segalanya. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan Raffi dan Alia masih diselimuti kehati-hatian, tapi benih-benih cinta sejati yang dibangun di atas keikhlasan mulai tumbuh. Lalu, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Raffi mendapat kabar bahwa Ustadz Haris ditangkap atas skandal besar, bukan hanya perselingkuhan, tapi juga dugaan penipuan dan penyalahgunaan dana umat. Polisi menyita banyak bukti dan kesaksian. Akhirnya, semua bukti dari para korban dibuka ke publik, menghancurkan reputasi Ustaz Haris sepenuhnya. Raffi hanya bisa menggelengkan kepala. Ternyata Tuhan memang bertindak. Tanpa perlu ia kotori tangannya dengan dendam. Namun, di tengah hiruk-pikuk berita persidangan, muncullah fakta yang paling mengejutkan. Dalam sesi pembacaan berkas kasus dan kesaksian, Ustadz Haris menyebut satu nama yang menjadi saksi utama yang membantu membongkar kebusukannya. Alia. Raffi terpaku. Ia tak percaya. Alia? Ternyata, saat Alia menangis di dapur dan menghindari Raffi,
Ia bukan hanya ketakutan. Ternyata, Alia diam-diam bekerja sama dengan pihak berwenang dan beberapa korban Ustaz Haris yang lain untuk mengungkapkan semua kejahatan sang penghulu. Meski risikonya besar, Ustadz Haris mengira Alia masih terikat padanya. Namun, Alia menggunakan komunikasi terakhir mereka sebagai jebakan untuk mendapatkan bukti kuat. Sebagai penebusan atas kesalahannya kepada Raffi dan kepada Tuhan, Raffi meneteskan air mata di ruang tamunya. Bukan karena sakit hati yang muncul kembali, tapi karena terkejut dan sadar akan kebesaran takdir. Ia sadar bahwa kadang Tuhan memutar takdir untuk membersihkan masa lalu dengan cara yang tak disangka. Alia menggunakan luka masa lalunya dan bahkan hubungannya dengan Ustaz Haris untuk mengakhiri kejahatan yang lebih besar. Kisah berakhir dengan Raffi dan Alia memulai lembaran baru, bukan sebagai pasangan yang sempurna dan tanpa celah, tapi sebagai dua manusia yang telah melewati neraka pengkhianatan. Mereka belajar arti kejujuran, bahwa kejujuran tidak hanya diucapkan, tapi ditebus. Mereka belajar pengampunan yang sejati dan tentang kekuatan iman, bahwa keadilan sejati adalah milik Tuhan. Dan setiap hati yang tulus, berusaha kembali, akan selalu diberi kesempatan. Raffi memeluk istrinya, yakin bahwa badai telah berlalu dan mereka kini jauh lebih kuat dari sebelumnya.